Selamat datang di YouTube channel Kanisa. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nah, anak-anak, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah berkembang biak. Pasti berkembang biak itu, berkembang biak adalah memperbanyak diri untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Nah, cara berkembang biak ada dua nih, yang secara kawin atau generatif, dan juga yang kedua secara tak kawin atau vegetatif. Nah, yang secara kawin atau generatif itu ada dua. Yang pertama ada manusia dan juga hewan. Untuk hewan dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Yang kedua, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Dan yang ketiga, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan disebut ovivipar. Nah, selain cara berkembang biak generatif, juga ada cara berkembang biak vegetatif, yaitu cara berkembang biak tumbuhan, yaitu perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel telur dan sel sperma, melainkan melibatkan sel tubuh, contohnya tunas dan membelah diri. Nah, selanjutnya adalah bergerak. Bergerak merupakan perubahan posisi, baik seluruh tubuh ataupun sebagian. Hal ini disebabkan oleh adanya tanggapan terhadap rangsangan. Nah, cara makhluk hidup bergerak itu berbeda-beda. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada tumbuhan, yang ketiga ada hewan. Nah, untuk cara makhluk hidup bergerak, untuk manusia itu adalah berjalan dan juga melompat. Sedangkan untuk gerak yang dilakukan pada tumbuhan adalah gerak menutupnya daun putri mawu. Yang ketiga, gerak yang dilakukan pada hewan, yaitu ada dua. Yang pertama ada gerak aktif, yang berupa otot, dan gerak pasif berupa tulang. Nah, selanjutnya, ciri makhluk hidup yang ketiga adalah memerlukan nutrisi. Setiap makhluk hidup pasti memerlukan makanan. Hal ini bertujuan agar dapat mempertahankan hidup, menghasilkan energi, dan pertumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki cara yang berbeda dalam memperoleh makanan. Misalnya, tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, sedangkan hewan dan manusia tidak dapat membuat makanannya sendiri, tapi bergantung pada makhluk hidup lainnya. Nah, selanjutnya, ciri makhluk hidup yang keempat adalah bernafas atau respirasi, yaitu pengambilan oksigen untuk oksidasi makanan, sehingga memperoleh energi dan mengeluarkannya melalui karbon dioksida sebagai zat sisa. Contoh pernafasan pada makhluk hidup. Yang pertama ada hewan vertebrata di darat, dan manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang, dan cacing bernafas dengan kulit. Sedangkan tumbuhan pada daun bernafas melalui stomata, pada batang melalui lentisel, dan di akar melalui bulu-bulu akar. Nah, selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang kelima adalah mengeluarkan ekskresi, adalah proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme dalam tubuh. Dalam oksidasi makanan, selain menghasilkan energi, tubuh organisme juga menghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan dari tubuh. Apabila zat tersebut tidak dikeluarkan, akan membahayakan tubuh. Contoh, manusia mengeluarkan karbon dioksida melalui paru-paru, ikan mengeluarkan karbon dioksida melalui insang. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang keenam adalah iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Tumbuhan, hewan, dan manusia mempunyai kepekaan terhadap rangsang. Hal ini dapat ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, pada tumbuhan, daun putri mawu apabila diberi rangsang atau sentuhan, pasti dia akan menanggapi rangsang tersebut dengan cara menutup daunnya. Sedangkan rangsangan yang diberikan pada hewan adalah ketika ayam berkokok pada saat fajar menyingsing. Yang ketiga, pada manusia, jika diberitahu bau yang merangsang akan menanggapi rangsangan tersebut, seperti contohnya bersin. Meskipun tumbuhan tidak mempunyai saraf, tumbuhan mampu menanggapi rangsang yang ada dalam lingkungan. Nah, cukup sekian ya penjelasan dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.